tersebut. Akhirnya kemudian Nabi Musa menegaskan bahwa itulah tempat Nabi Khidir. Mari kita kembali ke sana. Kita datangi kembali tempat yang tadi, kita istirahat di sebuah batu besar dan ikan itu pergi ya ke tengah lautan. Dan ternyata di batu besar itu ada sumber mata air yang disebut dengan Ainul Hayah. Sumber mata air kehidupan. Di mana segala sesuatu apapun yang mati, apabila tersentuh dengan air itu, maka dia akan kembali hidup. Ya, sesuatu yang mati, apabila terkena dengan air tersebut, maka dia akan menjadi hidup dan memiliki gerak sebagaimana biasanya. Dan ikan yang mereka bawa itu ternyata kemudian ya terkena dengan Ainul Hayah, ya air mata kehidupan, yang menyebabkan akhirnya kemudian ikan itu pergi dan keluar dari tempatnya. Kembalilah Nabi Musa dan Yusha ibn Nun ke tempat di mana mereka beristirahat semula. Dan ketika mereka telah sampai di pertemuan dua lautan tersebut dan di sana ada batu yang sangat besar, kemudian mereka melihat ada sosok seorang yang solih, seorang nabi yang tengah sedang beribadah, sedang berdoa, sedang berzikir, sedang khusyuk, sedang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disapalah oleh Nabi Musa alaihissalam, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Khidir." Ya sebelumnya ya Nabi Musa alaihissalam tentu mengucapkan salam, yang menyampaikan salam dan kemudian Nabi Khidir menjawabnya. Dan kemudian Nabi Musa mulai memperkenalkan diri, "Wahai Nabi Allah, wahai Nabi Khidir, saya adalah Nabi Musa dan saya datang ke tempat ini dari tempat yang sangat jauh. Tujuannya adalah untuk berguru, untuk belajar, menuntut ilmu bersamamu." Kemudian Nabi Khidir mengatakan, "Wahai Nabi Allah, wahai Nabi Musa, engkau tidak perlu memperkenalkan dirimu. Saya sudah tahu. Allah sudah menginformasikan kepadaku tentang siapa kamu, apa keinginanmu, bagaimana kondisimu, seperti apa sifatmu, dan lain sebagainya. Saya mengetahui betul secara detail kepribadianmu dan seterusnya. Engkau tidak perlu menceritakan dan tidak perlu memperkenalkan dirimu kepada saya." Kemudian Nabi Musa alaihissalam menegaskan kembali bahwa dia ingin berguru, ingin belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, "Wahai Nabi Khidir, izinkan saya untuk berguru, belajar bersamamu, mengikutimu kemanapun kau pergi. Saya akan menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepadaku bahwa tidak ada yang paling mahir, yang paling alim, yang paling berilmu di atas muka bumi ini melebihi engkau. Engkaulah orang yang paling pandai di atas muka bumi ini." Kemudian Nabi Khidir alaihissalam beliau mengatakan, "Wahai Musa, engkau tidak akan sanggup membersamaiku dalam menuntut ilmu. Saya sarankan, silahkan kamu kembali pulang, pimpin kembali Bani Israel, jaga mereka agar tetap berada dalam Islam." Nabi Musa bersikeras, "Wahai Nabi Khidir, saya berjanji saya akan sabar. Saya akan kuatkan diri saya untuk bisa bersamamu dan saya akan terus berusaha membersamaimu dalam setiap langkah." Ditegaskan lagi oleh Nabi Khidir, "Wahai Musa, wahai Nabiullah, wahai Nabi Musa, bagaimana mungkin engkau akan bisa bersabar atas sesuatu yang di luar daripada pikiranmu, di luar daripada sesuatu yang engkau ketahui. Kamu tidak akan mungkin bisa bersabar untuk menghadapi berbagai macam realita dan keadaan yang engkau tidak tahu apa dibalik daripada peristiwa-peristiwa tersebut." Akhirnya kemudian karena Nabi Musa alaihissalam terus mendesak, terus meminta dan menghibah dan terus memohon kepada Nabi Khidir untuk berjalan bersama beliau dan akhirnya diiyakan. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, "Wahai Nabi Musa, boleh kamu mengikutiku, berjalan bersamaku, menuntut ilmu dariku, tapi dengan satu syarat. Ya, ada syarat yang harus kamu tunaikan, yang harus kamu penuhi. Apabila kamu tidak bisa melakukan syarat ini, maka saya tidak lagi mengizinkanmu untuk membersamaiku." Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Wahai Nabiullah, apakah syarat tersebut?" "Saya berjanji akan sekuat mungkin berpegang teguh dengan syarat yang engkau berikan." Kemudian Nabi Khidir mengatakan, "Wahai Nabi Musa, syaratnya hanya satu. Jangan pernah bertanya tentang apapun yang saya lakukan. Jangan engkau komentari apapun yang saya perbuat. Dan jangan engkau menimpali apapun yang saya ucapkan dan sebagainya. Cukup kamu dengar, kamu ikuti, dan kamu ambil pelajaran.
Jangan bertanya, jangan mengomentari, jangan mengomentari, bertanya dan sebagainya. Sampai kemudian nanti ketika tiba waktunya, saya sendiri yang akan menjelaskan kepadamu. Saya yang akan menerangkan sedetail-detailnya. Tapi ingat, itu ada waktunya. Kalau belum datang waktunya, apapun yang menjadi beban, bahan, dan sesuatu yang tersimpan dalam hati dan benakmu, jangan kau tanyakan. Tetap simpan dalam dirimu, dalam fikiranmu, dan jangan kau lontarkan sedikit pun. Nabi Musa alaihissalam pada saat itu dengan penuh keyakinan menyatakan, iya, saya siap. Saya janji saya tidak akan mengomentari, tidak akan bertanya, tidak akan menyanggah dan sebagainya. Saya akan tetap mengikuti. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada Yusha ibn Nun untuk kembali kepada Bani Israel, dan kemudian mulailah perjalanan itu dilakukan.